Oke, sekarang kita belajar statistika ya. Yang pertama itu penyajian data. Penyajian data yang pertama itu diagram garis ya. Diagram garis contohnya ini Ibu contohkan untuk nilai tukar rupiah terhadap USD atau dolar Amerika. Ya. Data untuk diagram garis itu biasanya dipakai yang pergerakannya cepat, kayak nilai tukar rupiah, kemudian harga saham, harga emas gitu, gempa itu ya. Jadi dia yang pergerakannya itu kita pantau terus. Itu biasanya kita cenderung ke diagram garis ya. Kemudian untuk diagram batang itu sebenarnya hampir sama ya dengan diagram garis, cuman penggunakannya dia tidak terlalu yang kita butuh banget pergerakannya ya. Jadi kalian dalam memilih penyajian data itu juga harus perlu dipikirkan ya. Oh, kalau kita hanya butuhnya ini berapa sih banyaknya seperti data populasi penduduk, itu kan kita tidak perlu yang sampai detail seperti ini. Nah, cukup bisa pakai diagram batang atau mungkin korban kecelakaan lalu lintas di jalan gitu, atau mungkin populasi balita. Jadi tidak yang ya kita butuh pergerakan tapi tidak yang kita pantau per detik atau mungkin per menit ya, atau mungkin per hari seperti itu. Jadi lebih ke diagram batang. Kemudian untuk diagram lingkaran. Nah, ini biasanya kita pakai untuk yang perhitungan cepat seperti pemilu yang kemarin ya. Ini Ibu ambil contoh yang kemarin, pemilihan presiden RI 2019. Kalau begini kan kelihatan ya, oh yang menang Jokowi Ma'ruf gitu. Karena porsinya lebih besar. Jadi diagram lingkaran itu kita pakai untuk data-data yang tidak banyak, artinya seperti ini kan banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, nah atau ini tuh banyak sekali. Tapi kalau yang lingkaran itu paling enggak 2, 3, 4 begitu ya, jadi yang sedikit, jadi kita tahu. Atau mungkin banyaknya populasi laki-laki dan perempuan di suatu komunitas, itu kan kelihatan, oh banyak perempuannya, oh banyak laki-lakinya. Jadi diagram lingkaran itu cenderung yang datanya tidak banyak, tapi kita tahu, oh yang paling banyak tuh ini, begitu ya. Kemudian untuk diagram batang daun ini mungkin kalian baru ya. Ini jarang kita pakai karena memang penggunaannya tidak terlalu banyak ya. Diagram batang daun itu maksudnya begini Bu. Batangnya itu adalah puluhan, daunnya itu satuan. Maksudnya 0 ya. Ini contohnya misalkan 45 anak usia sekolah di suatu kampung A. 4 di sini berarti 4 tahun. Oh, anak usia 4 tahun di kampung A itu ada 2 orang. Yang 5 tahun 1 orang, yang 8 tahun 2 orang, begitu seterusnya. 1 ini berarti 10 kan, 1, 0, berarti 10. Yang berumur 10 tahun ada 3, berumur 11 tahun ada 2, ya begitu, berumur 12 tahun ada 2, dan seterusnya. 2 berarti kepala 2, ini 20-nya ada 4, 21 ada 2, 22 ada 2, 23 ada 2, begitu. Nah, kalau 45 tepat ini jumlah aja, 4, 4, 5 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jumlahkan semua nanti ada 45. Jadi memang diagram batang daun jarang kita pakai. Itu untuk penyajian data. Oke, sekarang kita akan membuat tabel distribusi frekuensi ya. Misalkan ada data, ini datanya masih mentah ya. Kita akan membuat menjadi data distribusi frekuensi seperti ini. Nah, ini namanya distribusi frekuensi. Nah, bagaimana Bu cara buatnya? Nah, caranya begini. Kita cari data terbesar dulu ya. Dari data yang ada diperoleh 78 dan data yang paling kecil yaitu 40. Setelah itu kita kurangkan data terbesar dikurangi data terkecil, itu namanya jangkauan. 78 dikurangi 40, 38. Kemudian kita cari banyaknya data, ini ada berapa? Ini kebetulan Ibu datanya adalah 100 ya. Kemudian untuk mencari banyak kelas itu apa sih Bu? Banyak kelas itu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini namanya kelas, jadi ada 8 kelas. Namanya 40 ke 44 itu interval ya. Ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk mencari banyak kelas, nah, seperti ini, untuk kita bisa membuat intervalnya, itu ada rumusnya, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N itu apa? Banyak data. Berarti lognya 100 itu 2. Ya. 1 plus 3,3 itu sudah rumusnya ya. Kita peroleh 76 nih, 1 ditambah 3,3 kali 2. Nah, kemudian ini apa Bu? Buat apa sih Bu? Buat mencari panjang kelas. Panjang kelas itu apa sih? Ini loh, 40 ke 44. Jadi ada gini, 40
Nah, kita gini aja ya, 41, 42, 43, 44. Ini kan ada 5 toh, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini namanya panjang kelas. Kenapa sih panjang kelasnya 5? Karena dari 40 ke 44 ada 5. Nah, itu namanya panjang kelas. Nah, ngitungnya gimana Bu? Ngitungnya itu jangkauan ini 38 dibagi 7,6. Nah, ini di 15 nih kan. 38 dibagi 7,6 diperoleh 5. Oh, berarti panjangnya 5. Kita bisa mulai dari data terkecil 40 atau mungkin sebelumnya juga boleh, 39 juga boleh ya. Yang jelas panjangnya 5 ya. Kemudian kalau sudah, kita biasa seperti turus ya, yang 40 berapa gitu kita pakai turus. Nah, dari turus kita sederhanakan menjadi frekuensi. Artinya dari interval 40 sampai 44 itu ada 7 ya. 45 sampai 49 ada 8. Begitu seterusnya. Kalau kita jumlah, ini jumlahnya harus 100 ya. Kita jumlahnya dia harus 100. Nah, betul sekali, jumlahnya 100. Bisa ya? Ini untuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian ada yang namanya, Bu kenalkan dulu. BB itu batas bawah. Kita akan pakai nanti kalau sudah masuk ke pemusatan data, kemudian letak data, penyebaran data ya. Batas bawah itu apa Bu? Batas bawah itu ini 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. Batas bawah interval. Sedangkan batas atas itu ini 44, 49 ya, 54, 59, 64, 69, 74, 79. Itu batas atas. Sedangkan tepi bawah itu batas bawah ini dikurangi setengah. Kok dikurangi setengah Bu? Karena data kita itu kan jaraknya 1. Dari 40 ke 41 itu kan jaraknya 1 ya. Jadi dibagi 2. 1 dibagi 2 apa? Setengah ya. Tapi kalau ya intervalnya 0,1 maksudnya gimana Bu? Maksudnya begini, 1,1. Kemudian data kedua 1,2. Ini kan selisihnya 0,1 ya. Berarti nanti tepi bawahnya dikurangi 0,05, artinya separuh dari 0,1 ya. Cuman kita jarang pakai yang ini, kita pakainya yang intervalnya 1 ya. Jadi jarak antara data itu kita 1. Makanya dikurangi 0,5 biar untuk memudahkan hafal aja. Sedangkan tepi atas itu ditambah ya, batas atas ditambah setengah. Jadi misalkan untuk tepi bawah kelas pertama. Oke, kita ketik aja tepi bawah kelas pertama. Itu berarti ini 40 ya, 40 dikurangi 0,5. Tepi bawah kelas pertama 39,5. Sedangkan tepi misalkan mau bawah kelas keempat gitu misalkan ya, kelas keempat berarti kita hitung 1, 2, 3, 4 berarti berapa? Yes, 55 dikurangi 0,5, tepi bawahnya 54,5. Sedangkan untuk tepi atas Bu, oke, tepi atas kelas kelima gitu ya misalkan, berarti kita hitung kelima 1, 2, 3, 4, 5 ini ya, tepi atasnya berapa? 64. Berarti 64 kalian jumlah dengan 64,5. Nanti kalian akan temukan bahwa tepi atasnya kelas pertama sama dengan tepi bawah kelas kedua. Coba ini tambah setengah berapa? 14,5 ya. Ini kurangi setengah 14,5. Ya, jadi tepi atas kelas pertama sama dengan tepi bawah kelas kedua. Tepi atas kelas kedua sama dengan tepi bawah kelas ketiga, begitu seterusnya. Itu untuk tabel distribusi frekuensi. Oke, sekarang untuk distribusi frekuensi relatif itu gampang ya. Kita hanya butuh interval ya, sama frekuensi. Nah, nyarinya gimana Bu? Nyarinya cukup 7 dibagi total datanya, 7/100 kali 100% ya. 7/100 kali 100% 7% ya. Begitu seterusnya. Jadi hanya banyaknya frekuensi dibagi banyaknya total data dikalikan 100%. Itu untuk relatif. Sedangkan untuk kumulatif. Nah, ini kumulatif. Agak banyak. Distribusi frekuensi kumulatif itu gimana Bu? Frekuensi kumulatif itu kita jumlahkan. Nah, Fkum kita singkat. Maksudnya gimana Bu? Maksudnya ini 7 ditambah sorry. Ini 7 dulu ya. Terus ini ditambah ya. Gitu. Set jumlahnya harus 100. Nah, ini dia. Ini frekuensi kumulatif.
Frekuensi kumulatif itu adalah banyaknya data per kelas kalau ibu gampangnya. Jadi gini ya, namanya kelas kan tadi, ini kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelas pertama Fkum 7 artinya apa? Data ke 1 sampai data ke 7 di kelas 1. Fkum 15 artinya apa? Data ke 8 sampai data ke 15 di kelas kedua. Kelas ketiga 27 artinya data ke 16 sampai 27 di kelas ketiga. Kalau 89 ada yang tahu? Ya, berarti data ke 72 sampai data ke 89 ada di kelas ini 6 gitu ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Bisa dipahami ya? Jadi ini urutan datanya. Itu membantu kita untuk besok menghitung median, terutama median yang letak data ya, median, kuartil, desil, persentil seperti itu. Nah, untuk frekuensi kumulatif sendiri ada dua, yaitu kurang dari dan lebih dari. Maksudnya bagaimana, Bu? Nah, ini itu apa? Ini tuh tepi bawah. Ya, tepi bawahnya 40 itu kan 39,5. Ya, nilai yang kurang atau interval kurang dari 39,5 kan 0, tidak ada ya yang kurang dari ini. Ya, kurang dari 44,5, 7. Nah, kurang dari 49,5 berarti 7 tambah 8. Kurang dari 54,5 berarti ini tadi yang atas ya, 15 ditambah 20 tambah 12. Jadi hampir mirip dengan Fkum ya kalau kurang dari. Hati-hati dengan yang lebih dari ya. Lebih dari itu bukan kebalikan 196 gitu, tidak loh ya. Hati-hati. Kita hitung ini ya dari kelas pertama dulu. Yang nilainya lebih dari 39,5 berarti semuanya ya. Nah, oke, 100. Yang nilainya lebih dari 44,5. Berarti 100 ini kalian kurangi 7. Ya, bukan 100 atau 96, bukan balik begitu ya. Tapi 100 kalian kurangkan 7. Kemudian untuk yang 44,5 ya, lebih dari 44,5. Ini tadi 100 kurangi 7 ini kurangi 8. Jadi 93 kurangi 8. Gitu. Jadi mundur ya, begitu seterusnya. Itu untuk yang lebih dari, sampai nanti terakhirnya adalah 0 karena tidak ada yang nilainya lebih dari 79,5. Begitu yang lebih dari. Nah, kemudian ada yang namanya OGIF. Apa sih Bu OGIF? OGIF itu grafik ya. Nah, yang dibentuk dari apa? OGIF positif itu dibentuk dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Sedangkan negatif itu yang dari lebih dari. Maksudnya positif apa Bu? Positif itu dia naik dari 0 sampai puncaknya berapa, maksimalnya berapa. Negatif dari maksnya sampai 0 ya. Positif itu tipenya dari kumulatif kurang dari, OGIF negatif tuh kumulatif lebih dari ya. Ini hanya untuk mengetahui pergerakan ini, datanya itu ada di sini gitu ya. Nah, ini ada apa ini, tepi bawah tepi atas sama ya. Kemudian histogram. Nah, mirip dengan diagram batang, bedanya apa Bu? Kalau histogram itu mepet, artinya dia interval, intervalnya mepet. Sebenarnya ini boleh ada buku yang dia pakai interval 40, 44, 45, 49. Tapi kalau kita manual ya, itu kita tulis di tepi bawahnya. Jadi 39,5 sampai 44,5. Ingat tadi apa? Tepi atas kelas 1 sampai dengan tepi bawah kelas 2, begitu seterusnya. Oke. Kemudian ini yang terakhir ya, ada yang namanya poligon frekuensi. Poligon frekuensi itu apa Bu? Ya ini seperti grafik ini ya, seperti diagram garis, tapi dia bukan. Dia dibentuk dari titik tengah interval ya. Jadi 40 sampai 44 itu titik tengahnya 42. Kok bisa Bu? Ya kita cek aja. 40, kemudian 41, 42 ya, 42, 43, 44. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tengah-tengahnya 42. Ya, 45 ke 49 tengah-tengah 47. Atau kalian jumlahkan aja dengan panjang kelasnya. Panjang kelasnya kan 5 ya. 45 kurangi 45. Nah, berarti tambahkan 55 aja. Nah, nanti di tengahnya dibuka dengan frekuensi namanya poligon frekuensi.